Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliasa Ba'dawi dari Prodi BK Uniba atau Universitas PGRI Banyuwangi. Misi Mas, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliasa Ba'dawi dari kampus Uniba. Saya di sini bertujuan untuk mewawancarai dengan Mas siapa ini? Nama lengkap? Iya, nama lengkap. Namanya Dwi Arif Adam. Dari IAI Ibrahimi dan Banyuwangi. Oke. Dengan Mas Dwi ya. Saya di sini mau mewawancarai Mas. Mau bertanya tentang pendapat Mas tentang rasa nasionalisme. Mas ya. Paham. Jadi pertanyaan saya yang pertama ya. Menurut Anda, apa sih pengertian dari nasionalisme itu sendiri? Untuk masalah nasionalisme menurut saya itu adalah rasa individu yang kita rasakan terhadap tanah air. Tanah air kita itu seberapa cintanya kita terhadap tanah air. Itu nasionalisme adalah di garis besarnya cinta kita terhadap tanah air. Jadi menurut Mas itu rasa nasionalisme itu suatu rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Iya. Oke. Saya sekarang pertanyaan yang kedua Mas ya. Apakah Masnya bangga dengan bangsa Indonesia? Jelas, sangat bangga. Sebut alasannya juga? Iya, Kak Bapak. Alasan saya bangga dengan negara Indonesia karena yang paling pertama itu saya dilahirkan di tanah Indonesia. Dan yang kedua, banyaknya budaya yang ada di Indonesia, keindahan alamnya, terus dalam segi bahkan Indonesia itu dibilang sebagai surga dunia gitu. Banyak negara lain tuh bilang Indonesia sebagai surga dunia, dimana alamnya itu sangat indah dan di situ kita dapat menikmati karya Tuhan. Terus saya ini mau bertanya Mas ya, apa sih harapan Masnya untuk generasi yang akan datang, jadi untuk generasi penerus-penerus dari Mas ini? Harapan saya untuk generasi yang akan datang itu agar lebih aktif, lebih bergerak. Apa yang dia cita-citakan itu harus dia kejar, bukan hanya bermimpi. Bangun, tapi dia harus bangun dan mengejar mimpi itu. Kalau kita hanya tidur untuk bermimpi, ya hanya dapat air liur gitu lah kalau dalam bahasa Jawa. Tapi kalau kita mau mewujudkan mimpi itu, ya bangun. Kita harus bergerak untuk mengejar mimpi tersebut. Ini pertanyaan terakhir Mas ya. Pentingnya orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme di usia anak dini itu seperti apa sih? Sangat penting, bagi saya sangat penting. Ya, contohnya saja di seperti hanya sekolah madrasah tidak ya sekolah dasar gitu. Diadakannya upacara bendera itu sebagai bentuk salah satu pembentukan nasionalisme di masa usia dini. Karena dengan upacara itu kita mengajarkan untuk para pelajar di usia dini itu rasa cinta terhadap tanah air, bahkan mengenal pahlawan-pahlawan dulu perjuangan. Itu salah satu bentuk pengajaran guru terhadap siswanya dalam pendidikan nasionalisme tadi, membentuk karakter gitu. Udah Mas ya, makasih atas pertanyaannya dan mohon maaf mengganggu jawaban. Ya. Waktu malamnya ya. Sekian dari saya Mas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas mengganggu malamnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliasa Ba'dawi dari kampus Uniba. Kepentingan saya di sini adalah untuk mewawancarai Mas dan bertanya kepada Mas tentang pendapat Mas mengenai rasa nasionalisme ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah rasa nasionalisme. Iya. Di sini kalau boleh tahu saya bertanya dengan Mas siapa? Nama saya Mas Okta dari
Kiai Premi. Ikut organisasi apa enggak? Yang jelas ikut organisasi yaitu sebut saja Biru Kuning. Biru kuning ya. Oke. Kita langsung aja pertanyaan pertama Mas ya. Silakan. Menurut Mas Okta, apa sih pengertian dari nasionalisme itu sendiri? Jadi pengertian rasa nasionalisme atau nasionalisme ini. Iya. Jadi saya jelaskan. Rasa nasionalisme atau nasionalisme. Dari nasionalisme. Nah, kalau nasionalisme itu adalah sebuah rasa yang dipupuk oleh generasi-generasi sebelumnya supaya rasa itu sangat tersampaikan ke generasi muda. Nah, rasa yang seperti apa? Rasa yang mencintai tanah airnya dan serta yang ada di dalamnya, baik itu sumber daya alam serta budaya dan kebudayaan yang ada, serta tidak mau mengganti kebudayaan yang ada dalam negerinya masing-masing. Oke, Mas, sekarang untuk kembali ke atasku, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Mas Okta, apakah Mas Okta bangga dengan bangsa Indonesia ini? Dikatakan bangga, ya tidak sangat bangga, karena mau tidak mau sebagai warga negara yang baik kita wajib membanggakan negara kita sendiri. Karena apa? Karena tanpa adanya negara kita, kita pun akan menjadi manusia yang tanpa tempat tinggal dan tanpa tujuan yang jelas untuk hidup di negara sendiri jika kita tidak bangga seperti itu. Itu Mas, pertanyaan ketiga ya Mas ya. Menurut Mas Okta, apa harapan Mas untuk generasi yang akan datang? Harapan saya untuk generasi yang akan datang yaitu yang pertama, jangan terlalu terfokus pada gadget-gadget yang saat ini memang memanjakan kita. Yang kedua, kembalilah kepada generasi-generasi sebelum Anda yang dimana itu generasi keemasan. Nah, kenapa disebut generasi keemasan? Karena generasi-generasi sebelum kalian adalah generasi yang masih mengenal lingkungan sosial tanpa adanya sekat-sekat, yaitu terutama sekat gadget-gadget yang sudah mulai canggih. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pupuklah rasa kebersamaan antara kalian ataupun dengan bukan antara kalian, yang artinya pupuklah rasa kebersamaan dengan yang tua maupun yang muda, supaya kembali lagi ke poin satu, yaitu rasa nasionalisme atau kepemilikan terhadap negara itu tidak pudar seperti itu. Pertanyaan saya yang keempat Mas ya sekarang. Menurut Mas Okta, apa sih alasan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan muda? Pertanyaan keempat ini berkesinambungan dengan pertanyaan ketiga. Apa harapan saya terhadap generasi muda yang akan datang? Nah, tadi saya jelaskan di awal, untuk membangun rasa kebersamaan atau rasa nasionalisme adalah jangan terpaku pada sebuah gadget yang memang pada saat ini itu sudah sangat-sangat maju teknologinya. Jadi untuk pertanyaan ini, intinya supaya tetap bisa menjaga rasa-rasa kebersamaan itu, hilangkan rasa-rasa individual karena adanya gadget, lalu tumbuhkan kembali rasa-rasa kebersamaan dengan cara-cara permainan tradisional. Contoh permainan tradisional sangat baik untuk kebersamaan yaitu adalah dalam, kalau di orang Jawa itu ya engklek, terus peta umpet, terus gobak sodor dan lain-lain, yang dimana permainan itu membutuhkan kekompakan dan kerjasama tim seperti itu. Jadi menurut maksud dari Mas Okta itu adalah gadget itu salah satu faktor yang menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme gitu Ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir Mas ya. Pentingnya orang tua dan guru dalam membagikan rasa nasionalisme di anak usia dini. Sangat berperan penting dan sangat dibutuhkan, karena kita substansinya adalah anak usia dini, yang dimana anak usia dini itu menurut saya adalah awal-awal perkembangan, dan awal perkembangan itu tergantung pada bagaimana pola awal dari pendidikan orang tua yang pertama. Yang kedua setelah itu pendidikan guru. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang tua jelas lingkungan pertama yang dimiliki oleh
seorang anak, apalagi anak itu berusia dini. Dan karena kemajuan zaman yang dulunya pada zaman saya tidak ada PAUD, sekarang pun ada PAUD. Nah, maka di situ di pertanyaan ada hubungannya, apa hubungannya orang tua dan guru untuk apa tadi? Untuk membangkitkan Rasa nasionalisme. Maka dari saling berhubungan antara orang tua dan guru, karena saya katakan tadi yang dulu tidak ada PAUD sekarang ada PAUD, yang dimana guru dan orang tua sama-sama intens perannya untuk membangkitkan rasa nasionalisme sejak dini, yaitu dimulai dari PAUD. Oke Mas, itu tadi kasih Mas ya atas jawabannya. Saya sudah merasa puas dan maaf mengganggu Mas ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Baiklah, saya akhiri Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Sintanuria. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ingin minta waktunya sebentar untuk Mbak dan Masnya. Perkenalkan, nama saya Novika Sintanuria. Saya dari Universitas PGRI. Kalau boleh tahu, Mbaknya atas nama siapa? Sylvia. Untuk Masnya? Saya Sidik. Oke, terima kasih. Saya ingin berwawancara tentang nasionalisme. Menurut Mbak atau Masnya, apa sih nasionalisme itu? Kalau menurut saya, nasionalisme itu merupakan suatu sikap atau pemahaman masyarakat terhadap suatu negara itu sendiri. Oke, terima kasih. Dan untuk Masnya, apa itu pengertian nasionalisme? Ya, kalau menurut saya sih hampir sama dengan Mbaknya. Nasionalisme itu merupakan suatu sikap atau pemahaman dari masyarakat untuk bangsanya, seperti dengan ras, kebudayaan, suku, dan agamanya. Di Indonesia kan banyak berbagai kebudayaan dan agama-agamanya. Jadi sebagai nasionalisme kita harus ya menjaganya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ya Mbak, apakah kamu bangga dengan bangsa Indonesia? Bangga, sebab bangsa Indonesia bisa saling menghargai antar budaya, saling menghargai antar suku, dan juga kesatuan dan persatuannya. Oke, terima kasih. Dan untuk Masnya, apakah kamu bangga dengan bangsa Indonesia? Sangat bangga sekali, karena di Indonesia terdapat banyak suku, budaya, ras, dan agama. Jadi seperti semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ya Mbak, apakah harapan Anda untuk generasi yang akan datang? Harapan saya generasi berikutnya semoga lebih semangat lagi, memperbaiki dan menjunjung tinggi negara kita. Itu saja. Terima kasih. Dan untuk Masnya sendiri, apa harapan Anda untuk generasi yang akan datang? Harapan saya untuk generasi yang akan datang, semoga Indonesia lebih maju lagi, bisa memperbaiki negara lagi, menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, itu saja. Oke, terima kasih ya Mbak. Untuk pertanyaan yang nomor 4, menurut kamu, apa alasan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan muda? Adanya suatu pengaruh global atau pengaruh dari luar, dan seperti yang kita ketahui, Indonesia ini semakin lama semakin berkembang dan teknologi juga semakin meningkat, dan anak-anak muda terutama ya generasi muda itu sering sekali mengabaikan hal penting demi yang tidak penting. Oke, terima kasih. Dan untuk Masnya sendiri, menurut kamu apa alasan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan muda? Sebenarnya banyak faktor. Yang pertama dari diri sendiri dan dari luar. Sudah, itu saja. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa pentingnya peran orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme di generasi muda? Silahkan dijawab.
sangat penting. Peran orang tua dan guru itu sangat penting dan dibutuhkan untuk generasi muda, sebab orang tua adalah tuntunan dan guru adalah seseorang yang dapat membimbing untuk generasi muda lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Dan untuk Masnya sendiri, seberapa pentingnya peran orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme di generasi muda? Sangat penting karena peran keluarga merupakan suatu madrasah pertama atau pembelajaran pertama untuk bisa membangkitkan rasa nasionalisme ke generasi selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan kami mohon pamit untuk undur diri dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Sakal Basit dari Bimbingan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Sore Bapak, Selamat sore. Selamat sore, Mas. mohon izin bertanya Bapak Ya. tentang pengertian nasionalisme. Pertanyaan yang pertama, menurut jenengan ya, menurut Anda apa pengertian dari nasionalisme? Nasionalisme itu adalah salah satu sikap atau istilahnya itu pemahaman dari masyarakat yang ada di negara tersebut atau bangsa tersebut, yaitu sikap atau pemahaman dalam rangka mempunyai cita-cita yang sama untuk memajukan bangsa atau negara mereka, yaitu dengan faktor bisa internal atau eksternal. Jadi intinya itu bahwasanya masyarakat mempunyai pemahaman yang sama atau cita-cita yang sama untuk memajukan bangsa dan negara. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua Bapak. Ya. Apakah Anda bangga dengan bangsa Indonesia itu sendiri? Kalau saya sendiri sangat bangga sekali dengan negara saya, yaitu negara Indonesia, karena di mana negara atau bangsa Indonesia ini sendiri kita mempunyai banyak kekayaan salah satunya. Yang kedua adalah kita itu banyak kebudayaan. Jadi kita itu di negara yang majemuk. Jadi kita itu banyak perbedaan, tapi disitulah kita itu mempunyai keeratan untuk menjadi satu, untuk mewujudkan bangsa negara yang lebih maju, negara yang lebih besar. Seperti itu, Mas. Lanjut pertanyaan yang ketiga Bapak. Mohon izin. Apa harapan Anda untuk generasi yang akan datang? Untuk generasi yang akan datang, salah satunya adalah mempunyai sikap atau mempunyai nasionalisme. Jadi salah satunya adik-adik kita atau istilahnya generasi muda yang akan datang itu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Karena apa? Dengan adanya generasi yang mempunyai nasionalisme yang tinggi, salah satunya negara ini akan terbangun secara berkesinambungan. Jadi salah satunya kalau seumpama generasi yang lebih tua nanti akan tergesa dengan generasi muda, kalau seumpama nasionalisme ini tidak ada di generasi muda, itu akan terpotong. Jadi negara yang akan mau berkembang itu akan stunting atau bahkan akan lebih akan berkurang. Jadi salah satu nasionalisme itu wajib diajarkan atau ditanamkan sedini mungkin kepada generasi muda. Lanjut pertanyaan keempat Bapak. Ya. Menurut Anda, apa alasan memudarnya semangat nasionalisme di kalangan muda? Gitu. Kalau menurut saya sendiri itu salah satunya itu dari segi pengaruh luar atau pengaruh dari luar. Soalnya sekarang dari media juga banyak, terus pengaruh-pengaruh luar, terus yang kedua istilahnya penekanan dari media gitu, dan yang ketiga ya pengajaran. Jadi dari sekarang itu kan untuk pendidikan kan bukan seperti yang zaman dahulu. Jadi sekarang itu banyak media-media dari luar, akses mudahnya untuk website-website kan gitu. Jadi salah satunya sekarang itu anak muda itu kurangnya nasionalis karena apa? Karena terlalu memikirkan bahwasanya dia lebih nyaman dengan
dia sendiri gitu loh, bahwasanya nasionalis ini kurang berkenan dengan dia. Itu Mas. Oke Bapak, yang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Ya. Pentingkah peran orang tua dan guru dalam membangkitkan semangat nasionalisme di usia dini? Ya sangat penting sekali. Karena apa? Salah satunya untuk keluarga atau orang tua itu adalah dasar atau basic dari pengajaran kepada anak-anak tersebut. Karena dari awal dia lahir sampai dia paling banyak waktunya kan pada keluarga kan gitu. Jadi keluarga itu kalau bisa dari dini sudah diajarkan tentang nasionalisme gitu. Jadi salah satunya nasionalisme yang paling mudah itu adalah upacara bendera. Karena apa? Dengan kita itu upacara, kita mengingat bahwa kita punya bangsa atau punya negara yang harus kita junjung tinggi, atau istilah kita banggakan dan juga kita bangun. Dibangun itu bukan dibangun hanya untuk konstruksinya atau bangunan yang besar, tapi ya dari bangunan ya maksudnya dari kita tidak merusak atau kita tidak memberikan yang sifatnya merusak negara kan gitu. Seperti itu Mas. Dan untuk guru itu salah satunya sebagai pendidikan yang istilahnya itu berstruktur, maksudnya jika di rumah sudah diberikan pengajaran, nanti dimatangkan di pendidikan, insya Allah nanti ya kedepannya mungkin akan menjadi generasi yang lebih baik untuk membangun negara dan bangsa Indonesia untuk menjadi seperti itu. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya dan peluang aku kedatangannya di pos kami. Ya. Sekian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Herawati, Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Mas, minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Gini Mas, saya ada tugas mata kuliah PPKN. Biasanya saya mau mewawancarai jenengan. Apakah jenengan bisa ambil saya wawancara? Baik, sebelumnya kan kita belum kenal ya Mas ya. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Saya Yuska. Perkenalkan, nama saya Yulanda Herawati dari Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi gini Mas, di sini kan ada soal yang bukan soal, dan saya di sini tentang rasa nasionalisme. Untuk pertanyaan pertama, menurut Masnya, apa pengertian dari nasionalisme? Menurut saya nasionalisme adalah kesadaran setiap warga negara untuk melindungi dan membela negara. Baik. Untuk contohnya seperti apa Mas di kehidupan sehari-hari dan juga di kehidupan masyarakat? Contohnya untuk di kehidupan masyarakat kita membuang sampah sembarangan, untuk bersosialisasi dengan warga, gotong royong. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Masnya bangga jadi warga Indonesia? Bangga banget karena saya asli Indonesia dan dilahirkan di Indonesia, khususnya kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi adalah kota kelahiran saya, di mana di Banyuwangi terdapat banyak sekali wisata alam yang menutup di sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Anda untuk generasi muda yang akan datang? Harapan saya untuk generasi yang mesti mencintai dan membela negaranya agar jauh lebih baik lagi ke depannya untuk menghadapi perubahan. Baik Mas. Untuk selanjutnya, menurut Mas ya, apa alasan mudahnya rasa nasionalisme di kalangan? Menurut saya menurutnya ada nasionalisme di kalangan Indonesia sekarang faktor lingkungan ya Mbak ya, karena kebanyakan di lingkungan
pemerintah menurut kebiasaan bagi sekitar lingkungan sekitar itu baik, maka seorang pemerintah itu akan bertindak hati dengan baik sesuai dengan regulasi. Baik Mas, untuk pertanyaan terakhir, seberapa pentingnya peran orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme di generasi muda? Jadi menurut Masnya ya, seberapa pentingnya sih peran orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme itu? Sangat penting menurut saya, ya betul. Karena peran sebagai orang tua adalah yang mengayomi pemuda tersebut di dalam lingkungan sekitar dan rumah tersebut untuk menjadi baik, dan sebagai guru adalah sebagai pembimbing bagi para pemuda tersebut, karena seorang pemuda adalah peniru yang baik untuk kelangsungan hidup ke depannya dan menjadi lebih baik. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Ini Mas, hanya sebentar ya. Bahwasanya saya ada tugas dari mata kuliah PPKN, dan di sini saya mau mewawancari jenengan. Apakah berkenan untuk saya mewawancarai? Boleh. Boleh. Sebelumnya kan kita masih belum kenal ya Mas ya. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Mas Met. Oke, perkenalkan ya, nama saya Yolanda Herawati dari Universitas PGRI Banyuwangi. Oke, Mas, saya mau tanya ya Mas ya, menurut Masnya, pengertian dari nasionalisme itu apa? Kalau menurut saya sendiri sih, nasionalisme itu sikap seseorang yang memiliki jiwa nasionalis terhadap suatu negara itu. Baik, apakah itu saja jawabannya? Oke. Untuk selanjutnya Mas, nomor pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bangga jadi warga Indonesia? Saya bangga menjadi warga Indonesia karena Indonesia memiliki banyak ragam suku dan budaya. Baik. Untuk contohnya di sekitar kita itu kayak gimana Mas? Seperti rasa toleransi antar umat dan antar suku. Sudah, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3, apa harapan Anda untuk generasi muda yang akan datang? Untuk generasi muda yang akan datang, harapan saya agar lebih mengedepankan sikap dan attitude agar membuat negara ini lebih baik lagi. Oke. Untuk selanjutnya, menurut jenengan, apa alasan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan muda? Menurut saya, memudarnya rasa nasionalisme karena pemuda sekarang itu jarang aktif dalam mengikuti seperti halnya organisasi-organisasi yang bersifat positif. Sudah? Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa pentingnya peran orang tua dan guru dalam membangkitkan rasa nasionalisme di generasi muda? Itu sangat penting karena guru dan orang tua itu yang paling adalah sebagai contoh untuk pemuda-pemuda untuk generasi yang akan datang. Baik Mas, terima kasih untuk waktunya.